A former hardline Islamic NII activist converting to Christianity, Indonesia is afflicted with mainly foreign-backed Islamic extremist groups, which target Christians regularly. The rise of radical Islamic groups that seek to impose strict interpretations of Islam and oppose religious pluralism. These groups often view Christianity as a threat, leading to conflicts that can escalate into violence. In regions such as West Java and Sulawesi, reports of church burnings and assaults on Christian communities have become alarmingly frequent. Lindsay was one member of this group. Miraculously, she touched by Christ and becoming Christian. She is the founder of WAFM, one of ex-Muslim organization. Join to watch full stories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau pakai beginian udah mirip dengan Pak Ustadz ya, dengan habaib. Tinggal saya pakai peci aja warna putih gitu ya, pakai kumis sedikit. Wah, udah mirip dengan Pak Habaibnya. Jadi kalau saya ke Indonesia cium-cium tangan, jangan lupa kalau cium-cium tangan saya 1 juta ya. Ya. Joking sedikit ya teman-teman, nggak apa-apa dong. Ya teman-teman, suara saya udah kedengeran ya. Coba dong teman-teman di live chat, kasih tahu. Suara sudah kedengeran, nomor 1. Ya, suara bisu, nomor 2. Suara kedengeran, nomor 1. Suara bisu, nomor 2. Ya. Seperti biasa di sini WAFM ya. Soal 1 sip. Ya, seperti biasa WAFM setiap hari Sabtu kita mengungkapkan sejarah ya. Sejarah Islam yang amburadul. Sekarang kita akan mengungkapkan sejarah Quran yang ternyata bajakan semua. Waduh. Oke teman-teman, makasih. Salam Pak Senopati, partner saya yang luar biasa. Salam, selamat malam Indonesia. Ini suaranya kayak suara double ini ya? Oh enggak, bagus suaranya. Enggak double. Bagus suaranya ya, semlohe ya. Semlohe. Ini, aduh, ya suaranya double. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Suaranya double. Suaranya mendem, pendabel. Mendem ya? Iya. Suara mendem. Apakah masih double? Oh, mendem, benar ya? Mendem. Ya. Teman-teman, sementara Pak Senopati sedang memperbaiki tenggorokannya, ya, saya akan mau memperlihatkan sesuatu dulu, ya. Sekarang kita running dengan channel backup. Jadi tolong teman-teman di subscribe dulu ya channel Lindsay Murtad. Ini channel backup doang ya teman-teman ya. Karena nggak pernah saya promosikan, itu subscribernya baru 749. Jadi sampai tanggal 23 Januari channel Live Islam Now itu dipenjara, tidak bisa live stream. Tetapi saya masih bisa upload video-video yang ada di channel backup ini. Ya teman-teman ya. Jadi kurang seru kan kalau nggak ada Islam. Ya, jadi silakan di subscribe dulu channel ini. Dan nanti channel ini akan menjadi channel utama. Ya. Tetap nanti channel ini akan menjadi channel utama khusus acara saya saja, ya. Channel ini akan menjadi channel khusus Dewi Bulan, atau sekarang yang sudah dikenal itu Bani Jawa, ya. Semalam saya masuk ke TikTok,
melayani di TikTok, ngobrak-abrik di TikTok. Ada yang ngancem katanya mau melaporkan saya. Aduh, saya takut teman-teman. Saya gemeteran karena ada yang melaporkan saya. Begitu, ya. Tolong teman-teman, saya gemeteran. Butuh donasi, tolong didonasi ke kantong saya karena saya mau melarikan diri. Daripada nanti saya ditangkap ya, tolong saya sudah dilaporkan. Saya membutuhkan donasi yang banyak supaya saya bisa melarikan diri. Mungkin saya melarikan diri ke Goa Hira yang aman. Mungkin di sana saya bisa terima wahyu. Gitu ya. Iya Pak, Mbok saya jangan diketawain loh Pak, kan saya sedang mencari suaka Pak. Butuh donasi, ayo sumbang ke kantongnya Dewi Bulan. Ya butuh donasi, saya butuh 10 juta, 20 juta ya. Sehari 10 juta, mungkin besok 20 juta, lumayan buat jalan-jalan ya ke luar negeri. Maksudnya buat cari suaka ke luar negeri gitu. Ya foto Pak, jangan diketawain loh Pak. Iya. Jadi sedang marah-marahnya ya teman-teman ya, pelaporan-pelaporan ya untuk hari ini ya. Hari ini, minggu-minggu ini ya, sudah ada 3 lagi yang dilaporkan juga ini ya teman-teman ya. Kita dengarkan ya, laporan dari Gapai Galah itu ya. Pak Galarua. Galah ya. Dari Galarua. Hah? Iya. Galarua melaporkan. Iya. Siapa yang laporin lagi Pak? Ada si Magdalena siapa itu ya, itu juga dilaporkan ya, si Roib atau siapa ya, Soib atau Roib ya, itu juga dilaporkan. Jadi sekarang ya, ini Abdullah, ya, pokoknya Abdullah lah Pak ya, itu babunya Allah lah ya. Bukan, itu dari pihaknya Kristen, dari pihak Kristen. orang-orang yang keluar dari Islam lalu menyebarkan kebenaran Kristen ya dilaporkan lagi ya. Sakit hatiku, nggak bisa nangkep si Debe. Ya, TV masih aman ya, karena sudah di kantong Lauhul Mahfuznya Allah ya. Dewi. Tapi kalau saya dilaporin sama Allah Pak, saya takut juga Pak. Takut banget kalau saya dilaporin sama Allah Pak. Itu jadi saya minta tolong donasi ke kantong saya gitu ya, supaya saya bisa melarikan diri dari jeratan Allah. Ya, jadi Allah maha penipu ya. Ya, si Allah maha penipu ini tertipu juga ya. Dipikirnya si Bani Jawa ini di Indonesia. Wah. Bani Jawa, carilah Bani Jawa. Semalam saya live di TikTok, kata siang waktu Indonesia saya live di TikTok. Bani Jawa buka kamera, lagi leha-lehaan mau bobo ya kan. Yang pada puyang-puyang gitu. Ini soal ini udah saya rekam di bawah berisik. Udah saya rekam. Ya, setorin. Ya tinggal setor aja ke APII ya. Nanti ditukar sama beras. Ya. Beras di apa? Saya kasih tahu. Jadi di sana di dalam live TikTok itu tadi pagi waktu Indonesia ya, saya kasih tahu. Kamu kalau cuma ngelapor doang, nggak pakai duit 10 juta minimal ya, itu tidak akan diproses. Jadi sembari lapor, Pak, saya mau melapor, Pak. Oke, lapor gitu. Pak, ini uang 10 juta, Pak. 20 juta, Pak. Tolong diproses ya, Pak. Nanti kalau sudah diproses ya, Pak, saya tambahin lagi 10 juta ya, Pak. Nanti kalau orangnya sudah masuk penjara ya, Pak, saya tambahin lagi ya, Pak. Pasti polisinya bilang, oh iya.
prosesnya Langsung gerak cepat ya. langsung, iya. Gerak cepat Tapi Indonesia, Bro. Indonesia, tapi kalau nggak ada kipas-kipasnya, ya nggak ada kipas 10 juta, 20 juta, jangan ngarep ya. Nggak ada pelicinnya nggak bakalan lancar ya, kayak God mampet ya. Indonesiaku ya. Sudah kaya apa? Nah, kayak apa sih? Pak God mampet ya. Butuh pelicin, Pak. Butuh pelicin ya. Butuh selendar-selendir untuk pelicin, Pak. Ya, buat tabok mulut ya. Suap-suap biasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita doa dulu gimana. Mumpung ada Pak Senopati, kita minta Pak Senopati untuk berdoa. Jangan lupa doakan teman-teman Muslim, karena teman-teman Muslim sudah pada nangkring di sini. Silakan, puji Tuhan ya. Baik, mari saudara-saudaraku kita berdoa ya untuk buka acara malam hari ini supaya apa yang menjadi hajat dari Linsi Murtad ya dapat terkabulkan, terijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya banyak yang murtad, karena memang Allah menginginkan orang-orang banyak yang murtad ya. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali ya Bapa, kami anak-anakmu menghadap hadirat-Mu untuk malam hari ini. Kami semua menundukkan diri, kami semua dengan takzim, kami mengucap syukur terima kasih atas berkat limpah-Mu di sepanjang kehidupan kami masing-masing. Kami semua menikmati pemeliharaan-Mu, kecukupan dari semua kasih-Mu ya Tuhan, dengan Kau perhatikan makanan kami secara jasmani, dan terutama untuk hal-hal rohani. Seperti malam hari ini kami dapat berkumpul kembali di Zoom WA FM dan juga di channel YouTube Linsi Murtad. Kami dapat kembali mendengarkan pengajaran walaupun dalam kemasan yang sedikit menggelitik, karena ini tidak diperuntukkan untuk yang serius ya. Tuhan, kami percaya hanya pengajaran-Mu lah sumber kebenaran. Islam hanyalah lawakan bagi kami, karena kami tahu betul bahwa Islam adalah agama dongeng yang diajarkan oleh si penyesat. Maka Tuhan berkati acara malam hari ini, supaya kami semua dapat menikmati apa yang disampaikan oleh si Bulan, dan kami dapat membandingkan kebenaran di dalam pengajaran-Mu ya Tuhan. Terkhusus untuk saudara-saudariku sebangsa setanah air Indonesia, seumat, sebangsa, sejenis manusia semuanya ya Tuhan. Kami khususnya di Islam ya, Islam Tuhan, kami berdoa sekiranya mereka mendengarkan pengajaran hari ini, mereka dapat mempertimbangkan kebenaran-kebenaran dalam beragama. Karena kami yakin betul Tuhan, selaya mereka mau memberikan diri untuk mendengarkan dan merendahkan diri, merendahkan hati, melembutkan hati, mereka akan menerima kebenaran ini. Bantu hati dan pikiran mereka untuk dapat menerima pengajaran malam hari ini. Kami semua juga sudah memberikan hati dan pikiran kami, sekiranya Roh Kudus bekerja secara leluasa untuk dapat menambahkan keimanan bagi kami dan mencerahkan dalam diri kami, dan terutama untuk pembekalan keimanan kami. Tuhan, khususnya juga si Devlan, apapun yang disampaikan beliau, mulut beliau Tuhan gunakan untuk menyampaikan selaras dengan berkenan Tuhan. Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir dalam kuasa dan penyertaan-Mu, dan semuanya ini ya Tuhan, kami aturkan dalam nama Raja kami, Tuhan kami, Sang Juru Selamat kami, Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, teman-teman yang belum ada di live chat Linsi Murtad, silakan masuk ke live chat Linsi Murtad. Dan kalau yang mau minta kunci biru, silakan di dalam channel Linsi Murtad,
lalu bilang kunci biru Bu, kunci biru Bu gitu. Pak AA, Bro AA ya sudah dapat kunci biru, juga Pak Tera sudah dapat kunci biru di channel Lindsay Murtad. Karena channel ini nanti akan menjadi channel utama ya. Jadi ini masih proses dulu. Saya mesti ganti apa namanya? Ganti foto-foto ya, ganti gambar-gambar gitu, gambar yang lebih ini kan gambar dulu si Lindsay masih muda kan, sekarang kan sudah agak berusia, jadi harus disesuaikan gitu ya. Di sini juga nanti akan diganti foto yang sangat indah ya. Nah, mungkin foto Aisyah atau foto siapalah, aku pajang deh pokoknya deh ya. Ya, Ya, Aisyah boleh, Aisyah. Aku sama suami tercinta ya, si kakek iya. Muhammad. Ya, teman-teman, kita langsung masuk ke materi ya. Materi yang mau saya bahas lanjutan ya Pak. Lanjutan dari ini kita mau ngebahas ini ya. Ini sudah dibahas ya. Ya, ini sudah dibahas. Sekarang masuk ke teks ini. Oke. Hari Senin kita akan membahas mengenai Sanaa manuskrip ya. Ternyata di Sanaa manuskrip itu kalau kita melihat secara kasat mata saja itu Anda menemukan gambar ini ya. Ini nih ya kalau kasat mata. Tetapi setelah kita masukkan kita pakai sinar ultraviolet ya, Anda melihat ternyata banyak ditimpa ya. Jadi apa namanya? Ada atau banyak sekali timpaan-timpaan ya. Yang Anda lihat ini adalah yang di sini nih adalah upper text atau lapisan atas ya, teks lapisan atas. Ternyata ketika pakai ultraviolet ini ada lapisan bawahnya. Nah, apakah lapisan bawah dan atasnya itu bersambungan atau berkesinambungan? Ternyata tidak ya. Kagak nyambung antara yang lapisan atas dan yang bawah. Semuanya ngaco semua ya, nggak nyambung. Jadi ini adalah Quran tertua. Ini ada di Museum Yaman ya teman-teman ya, yang ditemukan tahun 1975. Nah, ini Dr. Asma Hilali mengenai Sanaa Palimpsest sendiri ya, ini Islam ya teman-teman, mengatakan bahwa ini tidak mungkin manuskrip dari Utsmanik atau dari Khilafah Utsman ya, karena memang sebenarnya yang namanya Utsman, Khilafah Utsman itu tidak pernah ada ya. Tadi saya cuma bisik-bisik loh ya, jangan ketahuan siapa-siapa ya. Iya, pokoknya yang Utsman sebenarnya tidak ada ya. Utsman itu sampai sekarang ini ya katanya itu musuhnya Utsman ada, itu cuman hoax ya. Jangan keras-keras juga. Masalahnya kemarin-kemarin setiap diskusi di TikTok dimanapun tempat ada comic-booknya ya. Mushaf tertua Utsman ya, diminta buktinya mana, sampai kiamat kayaknya. Sampai kiamat. Nah, ini di Sanaa manuskrip tadi yang ada apa namanya, yang setelah pakai ultraviolet ternyata ada tulisan di bawahnya. Ditemukan tulisan misteri di balik Quran bohongan ini ya. Ternyata nih surat di Palimpsest ya. Perbedaan antara Palimpsest dengan Kairo 1924, Quran Kairo yang diresmikan di atau yang disamakan ya di Kairo ya, keputusan di Kairo. Wa'lamu annahum ya, yang mengatakan mereka mengetahui, tapi di Kairo jadi wa'lamu annakum, jadi apa yang kamu ketahui.
Ini yang benarnya siapa? Yang mereka ketahui apa yang kamu ketahui. Secara gramatikal saja sudah berbeda. Yang ini bilangnya mereka ketahui, yang ini kamu ketahui. Cuma orang blow on yang tidak bisa membedakan antara mereka dan kamu. Iya. Ya. Jadi kenapa ini terjadi? Karena palimpsest, ya teman-teman ya. Karena adanya palimpsest. Palimpsest itu penimpaan ya, penimpaan tulisan-tulisan ya. Jadi palimpsest itu adalah perkamen yang telah digunakan kembali. Artinya itu sudah ditulis, ya, sudah ada tulisannya. Kemungkinan mau dihapus-hapus gitu. Tapi karena menggunakannya uji karbonnya itu ya dengan ultraviolet, tetap ketahuan. Dipikirnya orang-orang sekarang ini blow on ya. Si Allah kayaknya wah ibunya aman, kita aman nih. Si Allahnya itu ya orang-orang yang ini ya nulis-nulis ini ya sebenarnya ya. Si kami itu ya. Allah itu juga kayaknya nggak ada karena udah nungging di samping Ka'bah kan. Sudah dihancurin sama Muhammad kan. Yang tinggal cuman itu anunya kebunnya Aisyah itu ya. Si kami itu ya orang-orang yang begitu. Itu. Iya kira-kira lah ya. Iya. Tolong kami jangan dilaporkan ya. Kasihanilah kami ya. Ya, Yang anak yatim masih piatu ya. Iya, tolong kasihani kami ya. Loh yang yatim piatu itu si Rasulullah Pak, yatim piatu. Oh iya si Rasulullah. Anak terlantar itu ya, anak buangan terlantar, itu. iya. Ya itu anak haram jadah itu ya. Haram jadah itu betul. Iya. Nah, lagi di surah 9 ayat yang kedua, Ghairu mujizilillahi wa rasulih. Yang katanya kamu tidak akan lepas dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau di Kairo, ini benar nih kalian di Kairo nih, Ghairu mujizillah, tidak lepas dari Allah. Ya, jadi perbedaan ini beda dong ya. Bedanya gini nih. Apakah mereka ya atau kamu ya tidak akan pernah lolos dari Allah dan Rasulnya atau cuma Allah doang? Ayo, ini Kairo udah mengkorupsi nih ya. Jadi Quran keluaran tahun 1924 ini sudah mengkorupsi, sudah mengurangi apa perkataan Allah yang sebenarnya dari Sana'a Palimpsest. Ya, sudah korupsi. Atau mungkin malu sih. Mungkin malu dia tidak menggunakan kata rasulin atau nabinya itu. Karena ya ini nabinya ini kan memang tukang-tukang apa ya, tukang ngancem-ngancem ya kan, tukang penindas ya, perampok. Makanya dia itu ingin mencoba ya, yang dikambing hitam itu kan cuma si Allah gitu loh ya, nabinya biar dicuci tangan. Iya si kami ini Ini banyak sekali ya teman-temannya, seperti surah 9:18 ya kan. Apakah masjid dipelihara oleh orang-orang yang bertakwa saja atau oleh orang-orang yang menunaikan zakat dan sholat? Ya, pasti berbeda dong. Kalau cuma orang-orang yang bertakwa ya cuma jihadis doang yang pelihara. Kalau nggak ada duitnya pasti masjidnya hancur ya. Seperti banyak sekarang masjid di Iran itu sudah ada yang sudah kosong ya. Masjid di Iran itu sudah banyak yang kosong. Bahkan ribuan kayaknya ya. 50.000. 50.000 masjid di Iran itu kosong. Haleluya, 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 haleluya. Penyembah Baal ya, Bubal sudah tobat ya, puji Tuhan. Ya, ini saya mulai dari sini deh. Ya, tapi saya tidak akan bacakan semua ya, kelamaan. Nah, dari sini ya, teman-teman, banyak sekali perbedaan upper text ya, antara upper text nih ya, upper text dan juga dari
Quran yang sudah di kanon di Kairo. Beda ya. Ya, banyak sekali penambahan dan juga banyak sekali pengurangan ya. Oke, jadi kesimpulan dari Sana'a manuskrip ini, Mushaf Sana'a ini ya, teks di bawahnya berasal dari akhir abad ke-7, tadi yang terang ya, dan jaraknya 50 tahun antara kedua lapisan tersebut. 50 tahun baru mikir, kayaknya dulu kita pernah nulis begini, tapi sebenarnya salah. Kita perbaiki yuk. Allah mengucapkannya salah. Kita perbaiki apa perkataannya Allah. Makanya ada upper text-nya gitu ya. 50 tahun loh ya, seumuran 50 tahun manusia baru mikir. loh. Itu kan seumuran satu generasi, sis. Iya. Iya, masalahnya saya itu. 50 tahun itu, sis ya, masa di mana penambahan 20 tahun. Karena orang yang bisa berpikir untuk mengoreksi ya, tahu mana yang benar dan salah, itu sekitar 20-an tahun. Kalau ditambah 50 tahun berarti pas itu satu generasi. Iya kan? Satu umur manusia 70 tahun. Ini si kami ini gimana ini? Bisa-bisanya ya. Makanya teman-teman Islam ini kalau tidak belajar sejarah tentang manuskrip-manuskrip kitab-kitab yang kalian bilang ini mushaf tertua milik kalian, ya kalian akan selalu terbebani ya, terbodohi. Sebenarnya mereka juga malu, Pak. Mereka malu ya? kalau mereka menampilkan ini mushaf tertua Quran. Loh, kok beda ya? Kok beda ya? Iya, kemarin itu kan gitu kan. Kami punya yang tertua, mana giliran dikasih lihat yang huruf jasi itu ya, ijasi itu disuruh baca plongo habis kecepet Anda. Ini kayaknya ada teman-teman yang baru datang ya di Pak Saladin ini ada di channel mana? Kalau bisa masuk ke channel Lindsay Murtad, Pak. Ya. Channel Live Islam Now sedang dipenjara sampai tanggal 23 Januari. Jadi kami sekarang sedang menggunakan channel backup. Tetapi apa yang ada di sini tetap kami akan upload nanti di channel Live Islam Now ya. Jadi tetap kebagian ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa teks atas ya, lapisan atas ya, merupakan koreksi selanjutnya dari teks bawah. Setelah mereka sadar apa yang ditulis oleh Allah itu salah, maka mereka koreksi, lalu ditulis di atasnya, ditimpa di atasnya. Mungkin mereka pikir, alah, orang kafir nggak ada yang tahu lah ya. Ternyata teknologi mengatakan lain. Pakai ultraviolet aja kelihatan. Saya mau nunjukin timpaan ya. Saya mau nunjukin saya juga punya sinar ultraviolet lah ya. Bentar, lanjut Pak, bisa dibacain Pak. Nanti saya mau tunjukin dulu center ultraviolet ya. Silakan Pak Seno. Jadi titik pertama itu teman-teman ya, pengertiannya apa? Hal ini dapat menunjukkan bahwa tag atas artinya ya, tulisan terbarunya ya, tag atas itu timpaannya ya, merupakan koreksi selanjutnya dari tag bawah. Tag bawah itu yang ditimpa ya. Jadi ditimpa, walaupun ditimpa ya, itu tetap akan kelihatan karena perkamennya masih menggunakan perkamen yang sama, bahannya sama ya. Nah, yang titik kedua, atau seseorang dapat mempertanyakan penanggalan tag yang lebih rendah karena tinta tidak dapat diberi tanggal, hanya kulit binatang yang dapat menentukan tanggalnya. Ya, uji untuk mengetahui tinta-tinta itu penelitian-penelitian sudah luar biasa ya, tahu ini mungkin ya kemungkinan menggunakan getah apa ya, atau mungkin campuran-campuran dari jenis cairan apa, itu diteliti ya. Makanya kalau si Allah menganggap bahwa si kami ini menganggap, oh
pasti nggak ketahuan. Ini kan dari pabriknya Laufus sono loh, sono. Nggak mungkin ketahuan. Tapi ujung-ujungnya hari ini kebongkar juga ya. Gombal gambu kita bentul tempe ini. Ya, nih saya mau kasih lihat ya. Saya juga punya sekarang ultraviolet itu dijual bebas ya. Nah, ini kalau kita warnanya purple kan, ya kelihatan kan ada warna ungu ya. Ya kan ya? Kelihatannya warna ungu ya. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi setiap kali saya traveling, saya selalu bawa ini. Ya kan, saya kalau traveling ya nginep di hotel gitu kan, atau apa gitu ya, saya selalu pakai ini. Selalu saya bisa dengan ultraviolet ini, saya bisa melihat apakah ada kamera tersembunyi di kamar saya, atau kalau di kasur gitu saya bisa lihat apakah ada bekas-bekas orang-orang jot-jotan terus masih tersisa ya bercemar-cemar gitu ya, saya bisa lihat ya. Kalau ada kencing di mana-mana gitu ya, nggak bersih gitu ya, di kamar mandi nggak bersih, saya bisa lihat pakai ini ya. Ini luar biasa banget teman-teman ya. Saya juga bisa melihat kotoran-kotoran yang kecil aja, sedikit aja itu bisa kelihatan banget jelas dengan ini gitu teman-teman. Jadi saya menyarankan beli senter ultraviolet ya, made in China. Kalau made in China pasti bagus. Kalau made in Indonesia pasti sekali pakai gedubrak ya. Iya, masalahnya ya produk peminum kencing onta sih ya. Tapi itu kalau bikin itu kayaknya banyak korupsinya ya, bahannya itu udah dibikin yang paling jelek ya. Mereka ini orang-orang lucu, selalu menghilangkan jejak yang baik ya. Jejak yang baik, kenapa saya bilang mereka itu selalu menghilangkan jejak yang baik? Mereka ini tanpa malu ya, mempromosikan produk yang buruk, padahal mereka itu punya kualitas yang baik. Nah, dari slogannya aja kan keren tuh. Habluminallah wa habluminanas gitu. Wah, segala sesuatu itu akan mencapai pada ridwan Allah yang tertinggi, dan bagaimana kita memanusiakan manusia, wah semanusia-manusianya. Nah, kita bacain aja deh ya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa teks standar belum dikanonisasi bahkan pada awal abad ke-8. Muhammad mampusnya kapan? Kanonisasi pertamanya kapan? Ya, pandangan bahwa teks-teks ini adalah hasil dari lingkaran membaca. Lingkaran membaca itu maksudnya kayak bacain ulang gitu ya, adalah keliru karena parkamen sangat mahal. Jadi kalau lingkaran membaca ini seperti kayak anak TK lagi belajar baca gitu ya. Ini bisa kita bantah karena perkamen itu mahal teman-teman. Jadi perkamen itu adalah kulit binatang yang diawetkan, ya, dikeringkan, dan itu tidak murah. Belum lagi tinta yang dipakai. Nah, orang-orang yang sanggup membeli perkamen adalah pasti orang-orang yang berpendidikan, yang punya duit, yang punya biaya. Ya, kalau cuma anak TK doang pasti nggak punya biaya, ya. Dan tidak akan terbang percuma di lingkaran membaca doang. Jadi perkamen mahal ya teman-teman ya. Perkamen itu mahal, barang mahal zaman itu ya. Karena contoh Indonesia saja tahun 60-an ya, tahun 60-an, 50-an itu kakek-kakek nenek, kakek buyut kita itu juga menggunakan hal yang sama, tapi bukan perkamen. Namanya itu dulu pakai sabak ya. Sabak buat nulis itu ya. Itu aja juga mahal karena memang untuk pendidikan ya, apalagi zamannya si Muhammad Nabi Bahlul itu ya, Nabi Dungu itu ya, nggak bisa baca tulis itu, dia memang keterbatasan fasilitas untuk belajar.
ya. Barang-barangnya mahal, semuanya serba mahal, gitu. Betul apa yang dibilang oleh Sis Dewi. Jadi perbandingannya sama juga di Indonesia. Indonesia tahun 50-an aja masih belum menggunakan kertas. Ya, nulisnya pakai sabak, habis dipakai dihapus lagi itu ya sih ya. Pernah dengar ya? Iya, seperti itu. Oh, Iya, iya. itu barang Jadi mahal sama juga. seperti perkamen ya. Perkamen juga Betul. barang mahal ya teman-teman. Jadi tidak semua orang, tidak sembarangan orang bisa menggunakan perkamen ya. Kira-kira seperti itu. Nah, bentar ya, saya kasih bentar dulu ya. Oke, jadi umat Islam tidak akan melestarikan teks-teks lingkaran membaca selama 1400 tahun. Ya, namun akan membuangnya. Kebiasaan kalau Muslim itu tidak menghargai tulisan-tulisan. Muslim tidak pernah menghargai hal-hal yang bersejarah. Kita perhatikan di Middle East, itu Timur Tengah, orang-orang Islam ini, Muslim-Muslim ini tiba-tiba datang ke sebuah kuil, menghancurkan kuil-kuil, menghancurkan gedung-gedung yang bersejarah. Mereka tidak menghargai budaya, mereka tidak menghargai sejarah. Ya, makanya mereka goblok sama seperti nabinya. Ya, sang nabi hari Kamis kita sudah membongkar ya. Nah, video yang itu hilang ya teman-teman, tapi akan saya upload lagi di channel Live Islam Now, tapi dengan thumbnail yang berbeda. Ya, semua akan saya upload, tapi dengan thumbnail yang berbeda. Ya, dengan wajah yang berbeda. Makanya teman-teman, kalau bisa di-subscribe dulu channel Lindsay Murtad. Ya, nah nanti teman-teman yang biasanya menjadi moderator di Live Islam Now bisa minta kunci biru di channel Lindsay Murtad dan itu akan menjadi channel utama kami. Ya, teman-teman ya. Jadi kebiasaan teman-teman Muslim itu tidak pernah mau melestarikan sebuah budaya. Ya, budaya Indonesia yang begitu kaya ya mau dirubah menjadi budaya daster. Budaya daster, budaya lendir, budaya kawin mut'ah. budaya hewan ya, budaya binatang. Iya. Bukan juga lah, binatang nggak seperti itu ya, nggak ada yang kayak si pengajar Nabi ini. Binatang tidak mau mengawini anak binatang, Pak. Tetapi yang satu ini justru sang Nabi mengajarkan wik-wik dengan anak kecil ya. Wah, ini sudah melewati peri kebinatangan ini. Peri kebinatangan. Saya nggak habis pikir ya, nggak bisa mikir gitu sih. Kalau seandainya betul Indonesia ini menjadi negara khilafah itu ya. Kalau kita punya anak 6 tahun itu, harus betul-betul diperbekali ya dengan apa ya, cancut, sempak-sempak, lepis, sempak baja ya yang ada gemboknya itu ya. Harus dilarikan ke luar negeri, Pak. Jadi kalau Anda punya anak perempuan usia 6 tahun, cepat-cepat larikan ke luar negeri. Tapi kasihan juga yang miskin ya. Iya, kasihan. Jadi korban. Jadi korban bejatullah. Iya. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Masalah yang menggelitik dari sana palimpsest ini adalah kesulitan terbesar dengan dua lapisan palimpsest ini adalah penggalan Al-Quran tertua yang ada pada saat ini. Penggalan ya. Semua manuskrip lain yang masih ada adalah yang lebih baru. Jadi mereka ini yang mengatakan bahwa sana palimpsest ini udah paling tua. Yang lainnya masih baru-baru. Jadi yang samarkan itu tuh sebenarnya tidak tergolong sebagai manuskrip. Ya. Jadi mengapa palimpsest berlapis ini merupakan yang paling awal? Ya, nanti kita akan saya akan kasih tahu. Nah, mereka menghitung palimpsest perkamen itu ya teman-teman, itu kan dari kulit binatang ya. Ya, perkamen timpaan ya. Iya, mereka hanya menghitung tanggal
ketika binatang itu mati. Ya teman-teman, ketika binatang itu mati. Nah, kulitnya itu kan perlu proses pengeringan, pembersihan, atau apalah ya. Itu sendiri kan memakan proses. Nah, ketika mereka menggunakan radiokarbon, ya itu hanya radiokarbon menguji atau membuktikan kapan binatang itu mati. Kalau binatang itu atau kalau uji korban itu sebenarnya adalah abad ke-7 misalnya ya, berarti penulisannya itu kemungkinan bisa 100 atau 200 tahun setelah binatang itu mati. Ya. Nah, ini menjadi masalah. Dari manakah Al-Quran yang asli menjadi sumber teks bacaan ini? Sebenarnya Quran kalian itu sumbernya mana sih yang benar? Tanyakan pada Allah yang Ini lucu ya, sangat lucu ya, malah dipertanyakan ya. Ini ternyata sumbernya dari mana kalau dicari seperti ini ya, acak-acakan ada timpaan, ada perkataan manusia, ada penghapusan. Ini Allah apa rekayasa orang-orang terdahulu ya sebenarnya ya. Nah ini harusnya Muslim ini mikir, ya, mikir. Oh, salah. Balik lagi. Ya, balik lagi. Masalah yang menggelitik. Nah, ya. Nah, lalu di sini akhirnya ya, apakah kedua lapisan palimpsest ini merupakan contoh Al-Quran yang baru lahir pada awal pembentukannya, atau mungkin palimpsest ini sebenarnya adalah koreksi manusia karena Allah memang blow on, nulis ejaannya salah semua, ya, Kalimatnya tidak beraturan, tidak beraturan, makanya dikoreksi oleh manusia. Aduh, ternyata ya. Katanya kita paling sempurna, ternyata hanya kitab sempurna ya. Pertanyaan lagi. Apakah salah satu dari dua lapisan ini sejajar dengan lautan mampus di surga? Waduh. Jadi pertanyaannya gini, apakah salah satu dari dua lapisan ini sejajar dengan lauhul mahfuz di surga? Ini kan sebenarnya sangat menguliti ya. Karena apa? Masalahnya lauhul mahfuz itu adalah pabrik penulisan firman-Nya si Allah yang katanya itu tempatnya jauh nun di sana. Tapinya ini ya, kok dibilang apakah timpaan atas atau timpaan bawah ini ada yang sejajar, padahal ini jelas-jelas tulisan manusia. Kan ini apa ya, saya bilang ini ya sangat penghinaan ini ya. Gombal gambul. Bentar, interupsi sebentar. Pak LS dan Pak Saladin sudah kunci biru ya di channel Lindsay Murtad. Ya, kita lanjut ya. Karena ini sangat berbeda dengan Al-Quran yang kita gunakan saat ini. Lalu di manakah naskah asli teks Hafs tahun 1924 yang digunakan di seluruh dunia? Kita nunggu ya Pak ya. Kita nunggu sampai mereka menemukan ya Pak ya. Kita menunggu. Kita sabar menunggu ya Pak ya, sampai mereka menemukan teks asli yang tahun 1924 ya. Padahal ini sangat mudah loh ya. 1924 yang digunakan untuk standarisasi katanya teksnya Haf. Nah, ini harusnya kan masih ada. Tapi kenapa tahun 1924 aja juga masih kebingungan? Muslim kalian itu dikibulin ya, ternyata ini kita merekayasa dari si kami ya, dari bergundul ini ya. Pak, ada breaking news Pak. Ada breaking news ini yang terbaru Pak. Maaf
Muhammad saja tidak mengetahui hal ini, Pak. Allah pun tidak tahu akan hal ini. Kalau nggak saya kasih tahu, Pak. Kok kosongan itu? Bentar, ini makanya masih kosong. Masih Ini, kosong ya? ya, ini Muhammad tidak tahu, Pak. Oh, kirain ini ceritanya Tom Samsung cari kitab suci ke barat, makanya kosong itu. Ada informasi baru dari sarjana-sarjana yang baru, Pak, yang lebih canggih, yang lebih cerdas daripada Allah Switi. Apa itu? Apa itu informasinya? Kita lihat ya. Yuk. Lapisan bawah ya, ternyata jauh lebih bisa dipercaya daripada lapisan yang atas, Pak. Nah, lapisan bawah, ya? Benar, lapisan yang bawah itu ya kemungkinan besar, Pak, mewakili 11% sampai 40% dari Quran, Pak. Jadi lapisan bawah lebih bisa dipercaya. Tuh, makanya manusia jangan suka nambah-nambahin deh ya. Iya, artinya mereka harus bisa membaca yang dari lapisan bawah sebelum ditimpa. Kalau ada tulisannya yang kayak ceker ayam, yang kayak cekeran ini kambing ya. Nah, ini dari Pak Aris ya, Aris 33. Ini saya ingat banget ya. Al-Quran tahun 1924 itu berisi 6.666 ayat. Benar, Pak. Benar, Pak. Karena saya ingat banget waktu SD ya, ustadz saya yang ngomong, ustadz saya, guru agama saya bahkan mengatakan bahwa Quran itu berisi 6.666 ayat. Ya, ini adalah keajaiban yang Allah berikan, keajaiban atau mukjizat Muhammad karena nomornya sama semua 6666 ya. Makanya itu dikatakan mukjizat Muhammad. Tapi sekarang Al-Quran cuma berisi 6.232 ayat. Aduh, ini dikemanain itu ya, yang 3.000-an, yang 300-an itu kemanain. Oke, kita lanjut ya. Tanggalnya jauh lebih awal, bahkan mungkin sebelum Utsman. Kok sebelum Utsman sih, Pak? Bukannya semua manuskrip sebelum Utsman itu sudah dihancurkan? Kok tiba-tiba nongol ya, Pak ya? Utsman kan sudah menghancurkan semua manuskrip-manuskrip yang dikumpulkan oleh Abu Bakar yang disimpan di bawah kasurnya Hafsah selama 20 tahun, Pak. 20 tahun. 20 tahun ya. Ya. Berarti apakah manuskrip yang sudah dihancurkan oleh Utsman ini itu nongol lagi, Pak? Ya, tinggal tunggu. Kalau selimutnya Aisyah masih ada sih, masih ada kemungkinan ya. Nah, lapisan atas mewakili 50% Al-Quran dan memiliki lebih banyak varian daripada yang telah diketahui sejauh ini. Jadi semakin banyak variannya, artinya semakin banyak orang yang rebutan nulis. Gue nulis dong, enggak gue yang nulis. Si kami ini ya. Si kami itu rebutan nulis ya. Makanya tulisannya beda-beda ya, itu ya, ada yang miring, ada yang tegak berdiri ya kan? Ada yang begini, ada yang bukan. Itu anak TK belajar nulis masalahnya ya. Rebutan nulis. Makanya banyak variannya ya. Dan tadi si dokter dari Islam tadi ya mengatakan, ilmuwan dari Islam tadi mengatakan diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-8. Jadi yang atas, lapisan atas itu diperkirakan kejadiannya, korupsinya terjadi di pertengahan abad ke-8. Tapi tunggu dulu, ada lagi yang lebih dahsyat. Breaking news. Ada lagi yang lebih dahsyat. Kita lihat ya. Nah, bongkar kita bongkar ya. Nih. Langsung rangkuman kita dari penemuan Musaf ini ya.
Jadi setelah kita melihat keenam mushaf Al-Quran yang awal tadi ya, maka kita menemukan, kita bongkar, tak satu pun dari mereka berasal dari abad ke-7. Waduh, ini tulisan siapa, ini perkataan siapa, ini firmannya siapa, kok bukan di abad 7. Tidak ada satupun yang lengkap. Waduh, ternyata yang sekarang ini lengkap ini hasil nyolong dari mana buat ditempel-tempelin. Tidak ada satupun dari mereka dari manuskrip-manuskrip itu yang sepenuhnya setuju satu sama lain. Waduh, saling bertentangan, saling kontradiksi, ya mereka bertengkar sendiri seperti halnya sekarang ini, ya. Ada berbagai macam rasa di dalam keislaman, ya. Rasa nano-nano, ada Syiah, ada Sunni, ada Wahab. Apa itu? Ahmadiyah ada ini. Waduh. Tidak ada satupun dari manuskrip-manuskrip tersebut sepenuhnya setuju atau mensupport dengan teks Hafs tahun 1924 yang berlaku saat ini. Ternyata yang dari Hafs tahun 1924 aja itu berarti yang terbaru, yang sebenarnya tidak punya kaitan apapun dengan teks-teks dari abad 8 itu, ya, yang dari Paliunes itu, ya, yang dari timpaan maupun yang aslinya, ya. Nggak ada sama sekali kalian dibohongi. Dan semua dari manuskrip-manuskrip tersebut memiliki 100 bahkan sampai 1000 varian naskah yang usianya lebih muda. Adalah ini seperti anak kecil yang sudah sudah bisa belajar nulis baca, ya, mereka berebutan nulis, akhirnya apa? Variannya katanya sampai ribuan. Gila ini. Jadi kapan sebenarnya Al-Quran itu lengkap? Waduh, seperti tinggi. Kalian itu dapatnya yang sekarang ini sudah lengkap, paketnya sudah komplit, telurnya 3 itu dari mana? Hasil nyolong dari siapa itu? Ini tantangan untuk para Islam tolol. Bisakah Anda memberikan atau menemukan contoh mushaf-mushaf tertua yang sebenarnya selain yang sudah kami temukan? Ayo lu, kalian nggak punya yang tua di mana? Di masjidnya Pak Amit, di temannya Pak Amit. Islam. Aduh, Itu yang paling tua. Ini dia nih Pak yang utama. Ternyata kita nemuin Pak Birmingham. Wah, Pak, 2 folio dari Birmingham Pak. Luar biasa. Bahkan pakai radio karbon 14 Pak. Wah, ini berita hebat Pak. Kita menemukan Quran yang sebenarnya Pak. Benarkah ini Al-Quran tertua Pak? Benarkah ini Al-Quran tertua yang kita miliki Pak? Mari kita lihat Pak. Ternyata kita kita intip-intip ya, kita intip-intip ya. Tolong ya, siapkan dulu remason ya. Ini dari BBC. Kalau kupas kitab gumbal-gambul ini, ya bun. Nah, ini dari BBC announcement, pengumuman dari BBC England ya. Fragmen Al-Quran tertua ditemukan di Birmingham. Tapi masalahnya kok ditemukannya di Birmingham Pak? Kenapa nggak di Arab Saudi Pak? Ini kenapa nyangkutnya kok di Birmingham Pak? Ayo lo ya. Ya, Dr. David Thomas ini. Bentar ya, saya juga mau buka datanya yang dari Birmingham. Ini kenapa sih nyantolnya ke Birmingham ini?
Iya, penulis naskah ini bisa saja mengenal Nabi Muhammad. Oh, berarti yang dari England ini, Pak, ini yang dari Birmingham ini mungkin pernah kenalan, jabat tangan dengan Muhammad. Nama saya Muhammad, iya nama saya Anu dari Birmingham gitu ya. Anu dari ini ya betul. Mat, kamu istrinya masih 13. Oh enggak, yang saya simpen cuma 13. Di luaran sono sama banyak. Atau mungkin orang ini yang dari Birmingham ini pernah lihat Muhammad. Oh, saya pernah lihat Muhammad. Asyhadu, 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 lala lili, lala lili. Ya. Ya. Muhammad memaksakan ya setelah kenalan biasanya. Ayo, asyhadu, asyhadu. Lagak apa aja orang-orang jadi kayak hewan. Bukan. Atau si Anu dari atau si Fulan dari Birmingham ini pernah dengar khotbahnya Muhammad. Wah, dia luar biasa, luar biasa. Iya, luar biasa. Nabi, ya. Nabi kabul ya. Atau mungkin si Fulan dari Birmingham ini, bisa jadi si Fulan dari Birmingham ini mengenal Muhammad secara pribadi. Oh iya, saya sudah mengenal Anda gitu ya. Wah, Muhammad, Anda luar biasa ya, bisa menggenjot anak umur 9 tahun ya. Oh iya, mau tahu nggak rahasianya menggenjot anak umur 9 tahun? Oh boleh, gimana rahasianya gitu kan. Anunya harus kecil dulu baru bisa ya. Kalau kegedean nggak bisa. Wah, saya mesti operasi plastik dulu dong. Operasi plastik belum ya. Ini tuh pemikiran menarik ya teman-teman. Kali aja si Fulan dari Birmingham ini memang benar mengenal Muhammad, atau si Fulan dari Birmingham ini pernah ke Mekah, atau mungkin si Muhammad ini pernah ke Birmingham, Pak, jalan-jalan naik ontak, letak sampai ke Birmingham, Pak. Ini Birmingham ini apa punyanya Alphonse itu ya? Iya, Pak, di England. Katanya punyanya Alphonse. Aduh, kalian dibohongin juga ya. Ontak ke Birmingham, Pak. Letak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Gue paling demen deh kalau ngecengin si Cabululoh ini. Kitab karangan manusia. Birmingham Folio, ya. Penanggalan Birmingham Folio ini ditanggalkan ya sekitar 668 sampai 568 sampai 645 ya. 568. Rasulullah kalau nggak salah itu lahir tahun 570 ya, dan baru jadi nabi itu sekitar 610, bener nggak Pak? Iya, kisaran itulah ya. 610 itu baru jadi nabi ya. Tapi ini kenapa datingnya ini 568? Berarti sebelum Muhammad menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, folio Birmingham ini udah ada. Udah ada ya, 568 ya, 568 penghitungannya itu. Muhammad itu ya. baru pecenger ya, langsung asyhadu alla Allahu itu kan. Tapi kalau asyhadu lalalili gitu ya. Wahubal Allahku dan bapakku adalah Rasulku. Nah, ini dari folio Birmingham ini ya, di dalamnya ada termasuk bagian dari surat 18 sampai surat 20. Bagian doang ya, nggak seluruhnya ya, tapi bagian aja. Ya, saya bacakan ya teman-teman ya dari folio Birmingham ini. Hanya 63 ayat. Pak, dari 6.666 atau 6.323 ayat, kok hanya 63 ayat yang ditemukan? Yang lainnya kemana, Pak? Waduh,
Ini Kita hasil cari nyolong. malingnya, Pak. Kita akan bedah ya. Kita cari ini. Ini hasil rampasan atau hasil colongan ini ya. Karena cuma ada 63 ayat. Ya. Mereka Ini bangganya, dari Pak. mana? Ini Quran tertua. Ini adalah manuskrip Quran tertua yang benar-benar peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hanya bagian dari surat 18, 19, 20 saja. 63 ayat dari 343 ayat di dalam 3 surah. 3 surah itu betul. Yang lainnya kemana? Nah, makanya yang 300 itu ya. Agak ngerti itu kemana ya. Kemana ya. Dan Jadi, bagaimana. Kalau pertanyaannya kalau di mana itu kayaknya kurang tepat ya. Kok sekarang ini ada sekitar 343 itu nambahnya dari mana itu? Dari mana? Iya. Nah, karena itu ya teman-teman, para cendekiawan ini memutuskan bahwa Birmingham ini sama sekali bukan Al-Quran yang lengkap. Meskipun Uclim Blow-on itu menganggap bahwa folio Birmingham adalah Quran yang lengkap. Bahkan Ustadz Solihin saja yang pernah berdebat dengan kawan kami, Husen dari Iraki, dengan bangganya mengatakan bahwa itu adalah Al-Quran yang asli dari lautan mampus. Giliran disuruh baca tulisannya kayak gitu, katanya apa? Titik, koma, tidak pernah ada yang berubah. Padahal di situ ini bahasanya bahasa Aramaik ya. Teman-teman, ini bahasanya adalah bahasa Aramaik ya. Sejak kapan Allah berbahasa Aramaik? Ini tulisan ini ya. Ini menggunakan bahasa Aramaik semua ini. Siriak ya. Sejak kapan Allah berbahasa Aramaik? Tolong. Dan lihatlah ya, teman-teman lihat tuh, bandingkan dengan tulisan Hijaiyah yang sekarang. Ya, huruf Hijaiyah yang sekarang sama enggak dengan yang itu? Itu mirip-mirip dengan Latin. Ya, mirip-mirip sekali dengan Latin. Ya, kalaupun ada kemiripan, itu cuman ada di lam alif tok yang saya lihat itu, yang lainnya nggak ada itu. Ya nggak ada mirip-miripnya. Ya kan sih? Sama sekali kagak, Pak. Ya. Kagak ada. Di surah ini di sebagian ya, bagian dari surat 18. Ini surah 18 ayat 17 sampai 31 ya. Ternyata isinya adalah 7 penidur legenda Kristen dari Efesus, dari Metaphrastes dan Saruk, tulisan tahun 521 yang ditulis oleh imam atau pendeta dari gereja ortodok Syria. Aduh lu, kok sampai sekarang ini jadi kitabnya si Oclem ini? Dari mana Clem? Apa kalian itu juga Kristen? Kisah ini mengenai 7 penidur legenda Kristen. Ini adalah tulisan pendeta dari Syria yang ditulis tahun 521 di Damaskus ya. Surah 19 yang cuma ada 91 sampai 98, jadi cuma 7 ayat saja. Ternyata adalah apokrifa Kristen Syria dan rabbinik dari Proto Evangelium Yakobus, tulisan tahun 145 Masehi, dan Injil Pseudo Matius tahun 600. Kok bisa sampai ke Muhammad? Muhammad kan baru jadi nabi itu tahun 610. Ya. Kok bisa ya? Kok bisa sampai ada di tangannya Muhammad? Nanti kita lihat nih Pak. Ya. Surah 20 yang hanya ayat 1 sampai 40 ini sebenarnya kisah Musa di dalam Alkitab 1400
tahun sebelum Masehi. Ini tulisan tahun 1400 tahun sebelum Masehi. Kenapa bisa ada di tangan Muhammad? Kenapa bisa ada di tangannya Uclim? Saya yakin jawabannya begini. Saya yakin jawabannya begini. Karena Allah adalah Tuhan sesembahan bangsa Israel, makanya Dia mengutipkan yang tertulis di dalam Alkitab kalian, hai Kristen. Oh, saya kan sudah membaca nih ya. Saya kan sudah membaca ya. Ternyata Birmingham Folio itu ya, Birmingham Folio itu ada disimpan di sebuah box ya, di dalam box itu disimpan di sebuah gereja, di sebuah gereja ya, dan itu dikubur. Nah, internet endut-endutan lagi. Nah, pihak dari Islam ya, itu di zamannya Abdul Malik itu merampas semua, jadi mereka menggeruduk gereja Syria tersebut, ya, menangkap semua pendeta-pendetanya. Saya pernah cerita ya mengenai kekejaman Abdul Malik ini ya. Jadi pendeta-pendetanya itu semuanya ditangkap, termasuk jemaat-jemaatnya itu semua ditangkap, ya. Semua milik gereja itu dijarah, ya. Termasuk box ini, ya, box ini yang disimpan oleh, ya, box ini yang disimpan oleh bapak gereja ini, gereja ortodoks ini, itu diambil oleh Abdul Malik dan dijadikan bagian dari kitabnya, ya. Nah, apa yang terjadi dengan pendeta-pendeta ini? Ya, pertama pendeta-pendeta ini disodomi dulu. Semua pendeta-pendeta dari Damaskus ini disodomi dulu. Setelah disodomi, termasuk jemaatnya yang laki-laki ya, setelah disodomi, mereka dibakar hidup-hidup. Nah, saya udah pernah cerita itu ya. Ya, dan masih ingat ini Abdul Malik bin Marwan ini punya panglima yang paling kejam ya, namanya Al-Hajjaj ya, masih ingat ya. Al-Hajjaj ini bisa dibilang ya, kekejaman manusia manapun itu tidak ada ya yang menandingi kejamnya Al-Hajjaj ini. Makanya kalau Hitler Nazi itu dibilangnya itu ya paling kejam ya. Ini masih kejam karena Islam sendiri, dari dunia Islam sendiri juga mengakui ya Al-Hajjaj di zamannya Abdul Malik bin Marwan ini seorang yang sangat sadis. Makanya apa yang disampaikan Siti Bulan ini benar ya. Kesadisannya itu kalau seandainya cuma rampasan perang itu menunggangi budak-budak kayak si Muhammad Jidabullah itu masih wajar. Nah ini yang dilakukan tuh naudzubillah min dzalik ya, ajaran memang ajaran bangsat ya. Lalu apa yang terjadi dengan tawanan-tawanan wanita? Apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen di gereja itu yang wanita dan memiliki anak perempuan? Saya kasih tahu, tapi kalian jangan merasa ini ngeri sekali ya teman-teman ya. Jadi yang mereka lakukan adalah kalau seorang wanita memiliki anak perempuan, ya, anak perempuannya diperkosa dulu di hadapan ibunya. Suruh nonton. Ibunya suruh nonton, ibunya suruh nyanyi. Ya. Kalau anaknya sudah selesai diperkosa, ya, anaknya sudah selesai diperkosa, gantian ibunya diperkosa rame-rame, anaknya suruh nonton sembari nyanyi. Setelah itu keduanya dijual jadi budak seks. Ya. Teman-teman bisa ya nanti ya cari data tentang kekejaman Al-Hajjaj ini ya, di zamannya Al-Hajjaj ini ya, ya. Kalian bisa lihat datanya ya. Kami sebagai orang Kristen bukan menyampaikan informasi yang bohong, informasi yang bukan, tapi dari Islam sendiri mengakui kekejaman di zaman itu ya. Tetapi Islam, dunia Islam mengakui juga bahwa ada kebaikan yang dilakukan oleh Panglima Jihad ini, yaitu zaman Abdul Malik ini. Apa katanya ya, katanya Al-Hajjaj ini penghafal Quran ini. Ngeri ya. Iya.
Itulah sekelumit sejarah, kalian cari datanya sendiri ya teman-teman ya. Kalau hajat nanti kalian akan ketahui siapa dia. Ya, saya sendiri sudah pernah membacanya. Ya, dari literasi Islam sendiri. Gitu. Silahkan. Ya, kita lanjut, kita bacakan materi ini ya. Kita mau selesaikan dulu. Cendekiawan Rusia, namanya Erin Rezvan ini, ya dari University of Birmingham tahun 2015 mengatakan fragmen-fragmen Birmingham menunjukkan beberapa varian tekstual serta perbedaan penomoran ayat. Penanggalan paling awal dari semua fragmen ini sebelum masa pemerintahan Utsman. Jelas ya, ketahuan ini memang bukan miliknya Islam ya, menimbulkan keraguan terhadap tradisi Islam. Fakta bahwa folio-folio tersebut disimpan selama berabad-abad di dalam sebuah kotak besi di bawah tanah dapat menjelaskan sebagian penanggalan radiokarbon awal. Perkamen adalah bahan yang mahal. Skriptoria, biara, dan negara yang terletak di wilayah Suria Raya atau Al-Syam, Antioquia, Al-Haira, dan Alexandria dapat menyimpan materi berharga ini, termasuk sumbangan dari umat awam yang soleh. Persediaan ini menjadi bagian dari jarahan yang dirampas orang Arab pada tahun-tahun pertama penaklukan. Ini tahun-tahun Abdul Malik. Daun yang diambil digunakan untuk menulis Al-Quran. Ya, jadi memang benar ya teman-teman, ini adalah rampasan dari sebuah gereja. Ini yang dilakukan oleh Abdul Malik Al-Hijaz. Ya, Emilio Platit, yang penerjemah ya dia, menerjemahkan Minggana tahun 1572. Ya, sangat sesuai dengan teks Vulgata Utsman. Ya, menunjukkan perbedaan dengan kodeks Sana'a yang tidak diragukan lagi merupakan naskah tertua, yang berarti bahwa fragmen Birmingham ini merupakan lanjutan dari naskah tertua. Artinya bukan bagian dari Quran. Karena Islam, kalau kita menggunakan standar Islamic narration, belum terbentuk sampai tahun 600. Belum ada ya, wahyu pertama itu kan 610 kan, ketika Muhammad menerima wahyu dari Gua Hira. Sebenarnya guanya sendiri tidak ada. Itu kapan-kapan akan saya bahas mengenai Gua Hira. Ya, dan para ilmuwan tidak setuju dengan penanggalan awal. Ya, Dr. Alba Fedeli mengatakan bahwa paleografi memberikan hipotesis yang tidak exact. Artinya tidak bisa dipastikan ya. Nggak pasti. Apa sih yang pasti dari Allah? Kagak ada selain ketololan dari Allah ya. Kalau Anda Islam pasti Anda dijamin tolol, itulah kepastian dari Allah ya. Dan penanggalan karbon hanya memberitahu kita tanggal kematian hewan tersebut. Asisten Profesor Sulaiman Burke, anggota Fakultas Departemen Sejarah Seni Islam Turki Fakultas Studi Islam University Yalova, dan kolektor Mehmet Sebi menantang pernyataan University of Birmingham bahwa mereka telah menemukan Al-Quran tertua di dunia ini. Temuan ini tidak menimbulkan kegembiraan dalam diri saya. Jelaslah bahwa halaman-halaman Al-Quran yang mereka miliki berasal dari akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Kita telah melihat banyak salinan Al-Quran yang ditulis dengan aksara tersebut pada era tersebut. Museum Seni Islam Turki bahkan memiliki koleksi transkrip terbesar. Jelas bahwa halaman-halaman Al-Quran di Universitas Birmingham dan yang kami miliki di Museum Seni Islam Turki berasal dari era yang sama. Nah, masalahnya kalau mereka memang dari era yang sama, kenapa yang satu ada di Birmingham, yang satu ada di Turki, tidak pernah ada ditemukan di Mekah? Ya, jadi masalahnya di Turki itu lebih lengkap ya katanya. Di Turki lebih lengkap. Tapi kenapa tidak pernah ada dari Mekah, Pak? Katanya Muhammad ini kan menerima wahyunya di Mekah kan? Utsman juga di Mekah kan? Lalu kenapa nyangkut semua manuskripnya adanya di Turki? Bahkan nyangkut di England, Pak. Ujlib. Makanya kalian kalau belajar seperti ini kalian ya, lekas-lekas banting itu kitab gombal gabulnya ya buang, lalu kalian langsung bilang sama Pak Pendeta, saya mau mengikut Kristus supaya jalan kehidupan saya lebih baik dan saya beroleh kehidupan yang sejahtera, damai di kehidupan dunia dan di akhirat nanti.
Itu ya, lekas, buang. Nggak penting itu gombal gambul itu ya. Nah, ini penanggalan uji karbon dari Lyon, Kiel, Zurich, dan Oxford. Ini adalah nama-nama university ya teman-teman ya. Dan mereka juga memiliki museumnya ya. Diambil dari 4 laboratorium di Eropa. Ya, 4 temuan Sana'a yang paling kiri nih ya, paling kiri ya, antara tahun 390 sampai 550. Artinya jauh sebelum Muhammad lahir, tetapi ternyata itu manuskrip sudah ada. Ya, jadi Muhammad belum owe-owe, manuskripnya sudah ada ya. Catatan tanggal kehidupan Muhammad adalah tahun 570 sampai 632. Jadi 80 sampai 220 tahun sebelum Muhammad lahir. Ya, tanggal beresensi Utsman adalah 652. Itu artinya 102 sampai 260 tahun sebelum ada resensi Utsman. Ini korupsinya kok makin jadi. Teman-teman ya, perhatikan. Ya. Seru ya teman-temannya kalau udah ngebahas Quran gini ya. Nah, ini pembodohan umat. Tunggu sebentar, saya lihat dulu ya. Oh, ternyata Pak Senopati ketendang, memang internetnya dia sedang endut-endutan. Ya, kita lanjutkan saja teman-teman. Kita akan lanjutkan satu halaman lagi. Ya, jadi kesimpulan dari semua ini adalah dari Birmingham manuskrip ini adalah tinta belum bertanggal. Tahun 568 sampai 645 sebelum Masehi, Masehi adalah hanya beritahu kami saat hewan itu mati. Jadi dari uji karbon tersebut, hewan itu mati kira-kira tahun 668 sampai 645. Ya, sudah jelas membutuhkan proses untuk kulit binatang itu bisa dipakai sebagai perkamen. Ya. Jika tanggal itu benar, maka semua klaim-klaim klasik standar Islamic narration bahwa Utsman yang mengkanon pertama kali tahun 652 adalah bohong. Kalau bukan Islam, ya. Kalau bukan Islam, ya nggak ngebohong. Islam harus ngebohong. Karena Allahnya adalah Khairul Makirin, penipu ulung dari segala penipu. Semua 3 cerita adalah ratusan hingga ribuan tahun sebelumnya. Jadi sebelum Islam. Birmingham, semua perkamen Birmingham ini sudah ada jauh sebelum Islam. Ya, bahkan kotak hitam itu ditemukan di gereja Syria. Dan saya sudah ceritakan bagaimana kejadiannya ya, yang sangat tragis tersebut di zaman Abdul Malik. Ini menunjukkan bahwa 3 cerita di folio hanya dijiplak dari naskah-naskah kuno. Jiplakan. Biasanya cerita sederhana semuanya ditulis dalam bahasa Arab dan semua lebih awal dari Al-Quran. Ini bahasa Arabnya bukan bahasa Arab Hijaz, tetapi bahasa Arab Aramaik. Apakah Allah berbahasa Aramaik? Sejak kapan Allah berbahasa Aramaik? Sarjana seperti Rizwan Platif, Fadli Buruk, dan Sebi tidak setuju dengan penanggalan awal. Saya juga nggak setuju. Ya. 4 laporan laboratorium tentang Sana'a manuskrip bertanggal antara 390 sampai 550 Masehi. Jadi 80 sampai 220 tahun terlalu dini. Sebelum Muhammad lahir kok sudah ada manuskrip Sana'a. Ya. Ini jelas-jelas sebelum Muhammad lahir. Apa sampean ketendang ya Pak ya? Nah, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Ternyata laporan dari laboratorium
di Eropa tersebut mengenai manuskrip Sanaa Palimpsest itu bertanggal antara 390 sampai 550 Masehi. 280 sampai 220 tahun terlalu dini. Bahkan sebelum Muhammad lahir. Saya malu loh kalau saya jadi Islam ya, saya jadi umatnya Muhammad, saya malu banget dibongkar habis-habisan oleh seorang ex-muslim. Jadi teman-teman, ya, untuk bersikap konsisten, kita harus memberi tanggal-tanggal itu untuk Al-Quran. Apakah kita harus memberikan tanggal-tanggal itu tuh seperti yang tahun 390 sampai 550 itu untuk Al-Quran? Ini bertentangan dengan mereka sendiri. Ya, ini sangat penemuan-penemuan sarjana ini sangat memalukan Islam. Ya. Jadi folio Birmingham akibatnya adalah folio Birmingham ini adalah folio sebelum Islam ada, bahkan sebelum Muhammad ceprot dari anunya Aminah. Ya. Pra Muhammad, pra Utsmanik, dan pra Quranik. Jauh sebelum Islam, jauh sebelum Muhammad lahir, jauh sebelum ada yang namanya Utsman, dan jauh sebelum Quran ceprot turun dari lautan Mampus di Gua Hira. Boleh kita simpulkan bahwa Quran yang Anda pegang itu tidak ada hubungannya dengan manuskrip-manuskrip awal yang diklaim oleh umat Islam sendiri, terutama mengenai manuskrip Birmingham ini. Ya, gimana teman-teman? Ya, sudah jelas ya. Nah, live ini akan saya edit dan saya akan tampilkan di channel Live Islam Now. Ya, teman-teman, ya kayaknya sudah selesai ya. Nah, mungkinkah mereka pernah mendengar cerita-cerita daripada pengumpul Quran kemudian mengambil bahan-bahan mereka untuk dimasukkan ke dalam surah 18 sampai 20? Mungkin mereka pernah nguping. Atau mungkin mereka mencuri manuskrip-manuskrip tersebut dan dimasukkan ke dalam Al-Quran surah 18, 19, dan 20 yang berisi hanya 63 ayat saja. Tereng-teng-teng. Minggu depan atau mungkin hari Senin ya, kita akan masuk ke dalam 4.000 varian konsonan awal atau rasem. Ya. Ini lebih parah daripada qiraat, teman-teman. Kalau Islam mereka membangga-banggakan, oh kami ada 7 qiraat. Qiraat sendiri kalau kita tanya, apa sih qiraat? Mereka nggak ada yang bisa jawab. Jawaban mereka semuanya saling bertentangan. Dari semua ulama ditanya apa itu qiraat, jawabannya semuanya berbeda. Nah, ini 4.000 varian konsonan ini jauh lebih parah daripada masalah qiraat yang mereka miliki. Ya, teman-teman, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu ya channel channel Lindsay Murtad. Karena sekarang kami sedang menggunakan channel backing ya, Lindsay Murtad, karena Live Islam Now sedang dipenjara oleh YouTube sampai tanggal 23 Januari. Jadi kita akan menggunakan channel ini sebagai channel utama sampai channel Live Islam Now pulih kembali. Ya, tetapi setelah itu channel ini ya yang akan berubah nama menjadi channel Dewi Bulan akan menjadi channel utama yang khusus menampilkan acara-acara Dewi Bulan saja, khusus menampilkan acara-acara nonjokin Muhammad saja. Ya. Ayo teman-teman yang belum subscribe,
di-subscribe dulu ya untuk mendapatkan kunci biru di channel Lindsay Murtad. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mau sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di 2 channel ini ya. 3 channel ya. Nah, dari 3 channel ini saya mau sapa dulu dari awal. Ya, ada Pak Tera, ada Ibu Elizabeth Victoria, ada WTF ya. Ada ya Pak WTF, ada Pak WTF ini di channel mana ya? Lalu ada Pak Rimba Borneo, ada Arzit 33, ada Bro A, ada juga Pak Bebek, ada juga Pak Hermawan Kolim, ada Pak Sugeng Haryono, ya Pak Saladin, ada siapa lagi ya? Nih hanya beberapa yang aktif di live chat. Ada Pak LS, ya. Ada siapa lagi ini? Leni Matius. Pak siapa lagi? Ya. Kayaknya belum banyak yang stay tune di channel Lindsay Murtad ya. Pak Jack Immanuel. Pak Saladin tadi sudah saya sebutkan ya. Ada lagi Pak, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Salam damai kasih Kristus menyertai kita semua. Wassalamualaikum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semua teman-teman.